Inilah cerita misteri Jimat. Cerita misteri bersambung. Lingkaran Pesugihan Sang Juru Kunci, episode yang ke-8. Ditulis oleh Hanso dengan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Yanto bersemangat malam itu. Dia ingin rencana semula, yaitu mengakses Sukma Rangga. Sebelum memulai ritualnya, Yanto memastikan dulu kalau Nenek Minah sudah benar-benar tidur. Karena kadang Nenek Minah terbangun tengah malam dan membangunkan Yanto karena hal sepele, seperti menanyakan Yanto apakah memakai selimut. Setelah Yanto memastikan bahwa Nenek Minah benar-benar sudah tidur, Yanto segera merebahkan tubuhnya, memejamkan kedua matanya dan mulai penggabungan sukma. Karena sudah mulai terbiasa, Yanto dengan mudah memanggil sukma raga dan mengaksesnya. Yanto mulai meniatkan melihat semua ingatan Rangga yang berhubungan dengannya. Segera Yanto melihat gambaran ingatan yang jelas. Sesaat Yanto memilah-milah mulai dari mana dia akan memulai. Akhirnya Yanto menemukan titik mulai yang tepat. Karena siang tadi Yanto seperti teringat sesuatu tentang judi, Yanto memulai dari sini. Yanto menghela napas sebentar dan mulailah gambaran ingatan Rangga mulai terlihat. Gambaran ingatan awal muncul kehidupan Rangga. Kehidupan Rangga tidak jauh berbeda dengan Yanto, mabuk, berjudi dan berhura-hura. Dan nasib mereka sama, sering kehabisan uang dan akhirnya berhutang di mana-mana. Sementara Galang walau suka nongkrong, jarang berjudi. Galang lebih suka hanya mabuk-mabukan. Gambaran berikutnya, secara tidak sengaja Rangga melihat Yanto sedang meminta uang kepada Suryati. Itulah sebabnya ketika Rangga kedatangan Suryati di kampung Randu Palang, Rangga merasa puas dalam hatinya. Pertama, dia mendapat tumbal. Kedua, dia bisa membalas dendam kepada Yanto karena Yanto telah menghamili Marni. Sial benar nasib Suryati, dijadikan pelampiasan karena kesalahan suaminya dan juga ditipu bahkan dijadikan tumbal oleh Rangga. Sampai di sini Yanto bahkan belum mengingat bahwa Suryati adalah istrinya. Tapi nalurinya mengatakan kalau dia kenal dengan Suryati. Selanjutnya, Yanto melihat pertemuan Rangga dengan Agus. Agus sang juragan daging. Saat itu Agus belum memasuki kehidupan Suryati. Ternyata Agus yang mengenalkan Rangga tentang pesugihan. Agus pula yang mewariskan posisi juru kunci kepada Rangga. Rangga yang gila uang mudah tergoda. Namun Rangga mempunyai kesulitan bagaimana tinggal di kampung Randu Palang. Akhirnya Rangga punya akal. Karena dia punya misi rahasia sebagai juru kunci dan dia punya tujuan khusus. Dia mengatur cara agar bisa tinggal di sana. Akhirnya dia berkedok buka warung di kampung Randu Palang. Rangga terinspirasi oleh Agus. Agus dulunya juga membuka warung sebagai kedok. Dengan kecerdikannya dia mendekati Nenek Minah memperkenalkan dirinya sebagai calon suami Marni. Rangga mengatakan yang sebenarnya mengenai keadaan Marni yang sudah hamil, tapi Rangga menyatakan akan menikahi Marni. Nenek Minah terkejut dan tidak bisa menerima kenyataan itu. Walau Nenek Minah masih tidak bisa menerima apa yang menimpa Marni.
Melihat ketulusan Rangga, akhirnya Nenek Minah menerimanya. Pada gambaran ini Yanto mulai terganggu. Nalurinya mengatakan bahwa dia mengenali Marni, tapi ingatannya masih belum kembali sepenuhnya. Lalu Rangga pun membawa Marni pulang dan mereka menikah secara sederhana. Makin sempurna penyamaran Rangga sebagai juru kunci, menikahi wanita kampung Randu Palang dan membuka warung di sana. Jadi Rangga bisa dengan leluasa bergerak menjadi juru kunci Gua Siluman seperti yang dia inginkan. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, Rangga menyuruh Marni tinggal di warung bersamanya. Toh rumah Nenek Minah dekat dengan warungnya, jadi Marni bisa pulang kapan saja. Sebenarnya warga kampung Randu Palang mengetahui akan pesugihan Gua Siluman secara turun-temurun. Tapi karena warga tidak ada yang tertarik dan tidak ada yang berminat menjadi juru kunci, jadi mereka mengabaikan akan pesugihan Gua Siluman. Karena kampung Randu Palang masih di area hutan dan bukit hingga saat ini, bahkan hutan dan bukitnya juga mereka namakan Randu Palang juga. Sampai saat ini masih banyak ditemukan pohon randu di hutan ini. Pengelolaan Agus sebagai pemilik warung cenderung lebih rapi daripada Rangga. Agus membuka warung di Kampung Daplang. Dinamakan Kampung Daplang karena di kampung itu terdapat banyak tanaman singkong daun daplang. Kampung Daplang ini adalah kampung di mana Suryati waktu itu diantar ojek sampai akhirnya dia meneruskan perjalanan ke Kampung Randu Palang dengan jalan kaki. Itulah sebabnya ketika Agus mengantarkan Suryati sampai di Kampung Daplang menanyakan jalan baru ke Kampung Randu Palang, Agus tidak turun dari mobil karena khawatir akan ada yang mengenalinya. Agus berulang kali mengantarkan pelaku pesugihan ke Gua Siluman, tapi nyaris tidak ada yang mengetahui selama bertahun-tahun. Dikarenakan Agus punya jalur sendiri melewati hutan Randu Palang tanpa melewati Kampung Randu Palang. Berbeda dengan Rangga yang tamunya kadang berhari-hari tinggal di warung, hingga menyebabkan warga tahu tujuan pengunjung warung Rangga. Yanto melihat Agus dengan seksama dan berusaha menghafalkan wajahnya, termasuk bekas luka berupa 2 buah titik di bawah telinga kirinya. Agus terlihat sangat misterius dan menyimpan hawa kebengisan seorang juru kunci. Sampai pada gambaran ingatan ini Yanto tersentak. Lalu Yanto segera mengakhiri kegiatan penggabungan Sukma dan segera terbangun. Agus, siapa orang ini? Sepertinya dia orang yang berbahaya dan sumber masalah, batin Yanto. Keesokan harinya, Yanto terbangun dengan penuh kepercayaan diri. Kegiatan penggabungan Sukma sudah tidak membuatnya pusing-pusing dan meriang. Itu artinya dia sudah mampu mengendalikan energi dan menguasai tubuhnya. Tapi Yanto selalu meyakinkan dirinya sendiri untuk selalu waspada kepada siapapun dan untuk tidak banyak bicara. Mulai pagi ini ingatan Yanto mulai berangsur-angsur pulih. Ingatannya sudah mengalami kemajuan walau belum 100%. Hampir tiap malam Yanto melakukan kegiatan penggabungan Sukma. Ingatannya semakin bertambah. Yanto sekarang bisa menarik Sukma kapan saja. Bahkan sekarang Yanto bisa mengakses Sukma siapapun dan melihat ingatannya selama tahu namanya. Namun Yanto menyadari satu hal, dia tidak bisa memanggil Galang lagi. Yanto hanya bisa mengakses Sukmanya Galang saja. Suatu siang, Yanto berjalan-jalan ke Sendang Tekad. Dia ingin mencoba hal baru. Kenapa ingatannya sudah lumayan pulih? Yanto ingin meyakinkan suatu hal, yaitu kejadian di Gua Siluman.
Sampai di sendang tekad, Yanto mencoba konsentrasi. Yanto mencoba mendeteksi energi sukma. Tiba-tiba oleh ingatan seluruh sukma tertangkap oleh otaknya. Yanto melalui sukma yang tertarik ini melihat gambaran kumpulan tulang belulang di dekat sendang tekad. Bahkan Yanto tahu ada tulang jasadnya di situ. Yanto berusaha melihat perbuatan siapa ini. Ternyata banyak sekali yang melakukannya. Yanto mencoba melihat hal ini mulai dari kapan. Sungguh mengejutkan. Ternyata dari zaman kerajaan terbesar di Nusantara. Kemudian Yanto mencoba melihat perbuatan siapa yang terbaru. Yanto tidak terlalu terkejut melihatnya, yaitu Rangga Agus dan seorang kakek-kakek. Kakek ini menguburkan banyak jenazah sekitar tahun 1970 sampai 1980-an. Kemudian Yanto beranikan diri berjalan ke arah gua siluman. Ketika sampai di mulut gua, sejenak Yanto berhenti. Yanto menghela napas. Dia merasakan hawa mistis yang sangat mengerikan. Tepatnya adalah hawa kematian. Dengan hati-hati Yanto melangkah ke dalam gua. Saat itu memang siang hari, tapi di dalam gua tetap gelap gulita. Yanto sampai di tempat ritual pesugihan. Yanto yakin di situ tempatnya karena dia mengetahui ada batu lebar untuk duduk dan ada meja altar tempat menaruh sesajen. Segera Yanto duduk di batu tersebut. Tanpa basa-basi Yanto langsung menarik sukma Rangga. Seketika ingatan Rangga yang belum terlihat sebelumnya langsung terlihat Yanto. Yanto melihat semua korban Rangga. Dia melihat Marni dikorbankan. Saat itu juga Yanto ingat siapa Marni. Yanto bergetar hebat melihat semua proses penumbalan. Hampir semua berakhir tragis. Belum pernah Yanto melihat kengerian semacam ini. Yanto melihat siluman ular yang dipuja Rangga dan para juru kunci lainnya. Sejenak Yanto menghentikan kegiatannya. Seketika dia mengutuk. Kurang ajar si Rangga, istrinya sendiri ditumbalkan. Tapi kemudian, Marni, maafkan aku tidak tahu Marni. Batin Yanto selanjutnya sambil menahan isakan tangis. Yanto ingat Marni dan semua yang terjadi semasa hidupnya. Dia juga merasa bersalah kepada Nenek Minah. Aku tahu aku juga bukan orang baik, tapi aku akan berusaha menghentikan Rangga. Sepertinya masih ada banyak hal yang aku tidak tahu di belakang Rangga. Batin Yanto. Tiba-tiba Yanto ingat Galang. Langsung saja Yanto memanggil Galang. Tapi tidak ada jawaban. Yanto heran. Walau Galang sudah berpesan untuk tidak terlalu sering memanggil Galang, Yanto yakin saat ini adalah waktu yang tepat. Lagi pula saat ini adalah hal yang penting. Karena gagal memanggil Galang, Yanto langsung mengakses sukma Galang. Tiba-tiba Yanto mendengar suara Galang. Penyebab kamu tidak bisa memanggilku dikarenakan kamu sudah mampu mengendalikan tubuh dan sukmaku. Bahkan aku tidak menyangka kamu bisa mengakses dan mengendalikan sukma orang lain. Yanto gembira bisa mendengar suara Galang sekaligus kaget. Mengendalikan? Tanya Yanto kepada Galang. Ya, apa kamu tidak menyadarinya? Atau kamu belum mencoba? Aku tak mengerti, jawab Yanto dengan bingung. Kita bahas lain kali. Apa yang ingin kamu ketahui saat ini? Aku ingin tahu lebih banyak lagi. Aku ingin melihat apa yang terjadi dengan kita bertiga. Aku ingin ingatanku bertambah pulih, jawab Yanto mantap. Silakan, lakukan seperti yang biasa kamu lakukan. Tapi ingat, kamu harus siap mental. Hentikan segera kalau kamu tidak kuat. Akan aku lakukan, jawab Yanto dengan tegas. Yanto segera memulai penggabungan sukma. Karena Yanto ingin mengetahui apa yang terjadi dengan mereka bertiga. Jadi Yanto mengakses sukma Rangga dan Galang sekaligus. Ingatan terakhir adalah yang di sendang tekad. Segera Yanto melihat semuanya. Semua kejadian dari saat dirinya diserang oleh ular siluman,
memasuki alam gaib kerajaan Tedung Senawan sampai bertemu dengan orang-orang yang pernah ditumbalkan. Akhirnya Yanto ketika melihat seorang kakek di sebelah Marni menyadari bahwa kakek ini adalah juru kunci sebelum Agus yang sebelumnya tanpa sengaja tertarik sukmanya ketika Yanto melihat kumpulan tulang manusia yang dikubur di dekat sendang tekad. Yanto langsung menarik sukma kakek itu. Yanto langsung mengetahui bahwa dia bernama Sarwan dan dia adalah ayahnya Marni dan suami Nenek Minah. Semua kejadian ini yang akhirnya diceritakan kepada Nenek Minah, walau ada hal yang Yanto tetap tidak ceritakan ke Nenek Minah. Yanto mencoba melihat apa yang terjadi pada kakek Sarwan. Betapa terkejutnya Yanto, bahkan Nenek Minah istrinya sendiri ternyata ditumbalkan oleh kakek Sarwan. Yanto melihat lagi kenapa Nenek Minah bisa selamat. Ternyata ketika ditumbalkan Nenek Minah tiba-tiba datang bulan. Seketika Nyai Sri Arasi siluman ular marah karena tidak suka dengan wanita yang sedang haid. Dan akhirnya Nyai Sri Aras membunuh kakek Sarwan dan menjadikan pekerja di kerajaan Tedung Senawan. Kejadian yang menimpa kakek Sarwan sama persis dengan yang dialami Rangga. Lalu Yanto melihat ingatan ketika dia diantar Galang dan Roro Atmi. Lalu Yanto ingat kalau dia ditemukan Nenek Minah di sendang tekad. Penasaran dengan jasadnya sendiri, Yanto melihat melalui sukma Rangga. Benar saja, Rangga kemudian datang ke gua siluman. Rangga kaget tubuh Galang hilang. Rangga kemudian menyeret jasadnya, Yanto kemudian menguburkannya. Miris Yanto melihatnya. Yanto sempat berpikir bahwa suatu saat dia akan menguburkan jasadnya sendiri dengan layak. Yanto menghentikan ritualnya. Galang langsung berbicara. Ingat pesanku, hati-hati dengan siapapun. Ya Galang. Lalu Galang melanjutkan, sekarang kamu tidak bisa menghubungiku dengan sembarangan. Maka dari itu aku beri mantra untuk menghubungiku. Dengarkan baik-baik dan hafalkan. Awak niroyo awakku, sukmo niroyo sukmoku, sukmo niro ning awakku. Aku niat nyeluk sukmane si jabang bayi Galang. Tekokno, tekokno, tekokno. Dengan mantra ini kamu juga bisa memanggil sukma seseorang yang sulit kamu tarik dengan cara seperti biasa. Selama kamu tahu namanya, sukmanya akan tertarik. Kalau aku yang menghubungimu lebih dahulu, kamu tidak perlu membaca mantra ini. Terima kasih Galang, aku pergi dulu, ucap Yanto. Setelah itu Yanto meninggalkan gua siluman dan kembali ke rumah Nenek Minah. Sepanjang perjalanan Yanto terngiang apa yang diucapkan Galang. Dia mampu mengendalikan sukma orang lain. Tapi Yanto merasa belum pernah mencoba. Mau mencoba tapi bagaimana caranya? Untuk sesaat Yanto mengabaikan rasa penasarannya. Lalu Yanto teringat Rangga dan Marni. Ada penyesalan di diri Yanto, terutama apa yang telah dia lakukan terhadap Marni. Apalagi sekarang dia tinggal dengan bersama Nenek Minah, ibunya Marni. Makin berkecamuk penyesalan di hati Yanto. Nenek Minah curiga kalau Rangga menumbalkan Marni, tapi Nenek Minah tidak ada saksi ataupun bukti. Yanto sebenarnya mau memberitahu kepada Nenek Minah dan Pak Sabto bahwa Rangga adalah pelakunya, karena Yanto sudah mengingatnya. Tapi Yanto berpikir, kalau dia menjelaskan semuanya, bagaimana dia menjelaskan jati dirinya kepada mereka? Nah, apa yang akan terjadi selanjutnya? Ikuti terus cerita misteri bersambung. Lingkaran Pesugihan Sang Juru Kunci episode selanjutnya. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.